وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab pertama, yaitu kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Kemudian di sini adalah anwaul mayah, macam-macam air, sama dari muyah atau mayah. Al-muyah allati yajuzu biha at-tadhir sab'u muyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis, 7 macam. Ma'us syams, air dari langit, ya maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahar, air laut. Wa ma'un nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'r, sumur. Wa ma'ul ain, mata air, umbul. Wa ma'ul salju. Jadi orang-orang mana itu? Orang-orang yang saya lihat itu orang-orang Mongol. Mereka kan kerjaannya kan mengembalakan kambing, pindah-pindah gitu. Dan ini gede. Jadi kalau ada sumber makanan buat binatangnya, mereka berhenti di situ. Nah, mereka nggak membawa air gitu. Jadi kalau ada salju ya airnya itu diambil kemudian dipanasi. Terus jadi air ya itu diminum sama mereka. Wa ma'ul barat, dan air embun. Di air embun itu yang ada di pohon-pohon, yang ada di talas itu diteteskan, ditapung gitu. Ada ini daerah-daerah tertentu yang nggak ada hujan, nggak ada apa, jadi kalau pagi itu dia bikin tampungan, nanti airnya itu ngalir situ. Ya sedikit banget pasti. Ya, jadi air itu ada 7 ya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Kemudian aksamul, ini macam-macamnya anwa. Kemudian aksamul muyah, pembagian dari air itu summal muyah, kemudian air ala arbaatin aksamin, dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama tohirun ghairu makruhin, suci dan tidak makruh, bahasanya tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Artinya dia nggak ada perubahan apapun dari sananya gitu. Ya mata air, air sumur itu air mutlak namanya. Jadi nggak ada perubahan ini. Jadi dia suci. Kemudian watohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Kemudian makruhun, tapi makruh. Bahwa alma al-musyammas, yaitu air yang terjemur matahari. Jadi kalau yang di atas ini nggak ada perubahan sama sekali dari sumbernya, mata air lah gitu, itu yang di sumur. Kalau ini yang dari atas ini tapi kemudian kena matahari, nah, sebenarnya makruh, tapi di sini dikatakan mutahhir, suci gitu. Bisa mensucikan, tohir suci, mutahhir bisa mensucikan. Jadi nggak apa-apa juga itu. Contohnya misal kamu punya penampungan air di atas rumah atau di halaman gitu kan, kayak di Sumatera itu dia bikin tampungannya itu kayak bikin kolam ikan gitu kan. Nah airnya dari air sungai pindah ke situ. Nah itu kena matahari tuh, kalau siang tuh airnya panas atau hangat gitu. Nah itu termasuk air musammas gitu. Air musammas, tapi di sini masih suci dan mensucikan ya, artinya bisa gunakan untuk wudhu, bisa gunakan untuk mandi gitu. Kemudian yang ketiga, watohir ghairu mutahhir, suci tapi nggak bisa buat mensucikan. Airnya suci, gitu, tapi nggak mensucikan, jadi nggak bisa digunakan buat wudhu. Gitu. Wahuwa al-ma'u al-mustakmal, itu air yang sudah dipakai orang. Jadi mandi ini ditampung, nah tampungannya terus air itu masih bersih berarti, tapi ya itu tadi nggak bisa dipakai buat mensucikan.
Wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, dan sudah berubah dari kemutlakannya karena sesuatu yang suci. Jadi badan kita kan suci itu mandi, artinya kita ngomongkan badan yang nggak ada najisnya ya, nggak sedang haid, nggak sedang junub ya. Jadi badan kita suci, cuman kita belum mandi gitu. Mandilah gitu. Nah, sisa air mandi kita itu disebut sebagai air mustakmal gitu. Nah, itu nggak bisa buat mensucikan. Nggak bisa buat mensucikan. Nah, sehingga ya itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Namanya air mustakmal. Yang pertama air mutlak, kena matahari namanya air musammas, nah, dipakai orang namanya mustakmal. Kemudian yang keempat, wa ma najasa wa huwa alladhi halat fihi najasatin wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara, yaitu air wa ma'un najasa, yang najis. Wa ma'un najisin. Wa huwa, dan dia adalah air najis itu apa? Alladhi halat fihi najasah, yang dia kemasukan najis. Wa huwa dunal kullataini, kemasukan najis dan dia tidak lebih dari 2 kullah. Kemudian au kana kullataini, atau dia 2 kullah, fataghayyar, tapi dia pas kemasukan najis itu berubah gitu. Kurang dari 2 kullah kecemplungan najis itu jadi najis semua. Misal kamu punya ember nih, masuk situ air kencingmu atau air kencing anakmu gitu kan, masuk situ. Nah, kurang dari 2 kullah, nah, maka itu najis walaupun airnya enggak berubah. Atau lebih dari 2 kullah, misal kamu punya bak mandi gitu kan, lebih dari 2 kullah kan gitu kan, atau gede gitu kan. Nah, tapi kemudian kecemplungan tikusnya mati, bau semua satu bak itu, maka itu najis semua, harus dibuang. Nah, kullah itu apa? Ini salah ini. Bukan kultani, wal kullatani, dan 2 kullah itu adalah khamsumi'ah ritlin, itu adalah 500, di sini dikatakan ritlin Baghdadi, yaitu kati itu apa ya? Jadi satuan di sana dulu volumetrik itu ritlun Baghdadi di Baghdad. Takriban fil asoh, yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, kita baca nih 4 nih, catatan 4-nya. 2 kullah artinya 2 tong besar. Dikatakan ya kullah karena orang dewasa dapat mengangkatnya jika dipenuhi air. Beratnya menurut para ahli fikih mazhab Syafi'i adalah 500 rital Baghdadi. Ini seperti tertulis di kitab ini ya. Ukuran airnya jika di suatu kolam berbentuk persegi 4, maka panjang lebarnya adalah 1/4 hasta. 1 hasta panjangnya dari ujung jari tengah sampai siku. Jadi 1 hasta itu segini nih. Nah, menurut peneliti volumenya sekitar, bahasannya volume tapi di sini sentimeter, salah ya. Nggak pas ya. Volumenya sekitar 46,2 liter gitu, bukan sentimeter. Ya, gampangnya ya toh, 2 kullah itu, 1 kullah itu ya kayak air di tong besar itu loh. Nah, tong besar itu kan 120 liter kalau ya, kira-kira kalau 2 itu gitu kan. Terus ada najis nih, misal ya ada kotoran manusia gitu, ngampul gitu. Itu kita bisa ambil, kita buang, airnya nggak bau, maka itu masih suci. Tapi kok bau, berarti semuanya harus dibuang. Itu ya, cara memahaminya kayak gitu. Pokoknya kalau 2 kullah, nah itu kurang dari 2 kullah kecemplungan najis, maka najis semua walaupun nggak bau. Atau lebih dari 2 kullah kecemplungan najis, kemudian nggak bau,
nggak ada perubahan, maka itu nggak najis. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih. Angga, jawab nggak? Kolam renang tuh gede tuh. Nah, kita nggak tahu tuh ada yang kencing gitu kan. Nah, najis nggak kira-kira? Kok bisa? Hah? Kembali ke sini nih loh, ke poin yang keempat ini loh. Dia kan berarti lebih dari 2 kulah tuh kan. Terus kenapa? Bekas dipakai. Kalau bekas dipakai kita lihat lagi tadi. Al-Mustakmal nih. Kan bahasanya najis apa enggak ya? Jadi bukan soal mensucikan apa enggak ya. Jadi bahasa itu air itu najis apa enggak. Kalau enggak mensucikan lah mungkin iya gitu kan. Artinya kita tetap harus mandi lagi biar kitanya suci. Kalau kita ngomongan suci loh ya. Tapi kita kalau ngomongan najis apa enggak. Nah, kita ngomongan poin 4 ini. Ya bener lah artinya jawabanmu tadi bener kalau konteksnya adalah maksudnya air yang bekas dipakai oke lah bisa. Artinya berarti kita kalau udah nyemplung di sana gitu kan, kita itu ya air itu tidak mensucikan kita gitu. Jadi harusnya mandi di apa namanya di pemandiannya di tempat bilasnya lah. Tapi kalau ngomongnya suci, najis apa enggak itu loh airnya? Apa? Ini loh dilihat nih. Bahwasanya dia lebih dari 2 kula gitu kan. Aukana kulata ini fatagoyar itu. Berubah enggak? Nah, itu kencingnya orang berubah enggak itu? Kalau satu yang kita ngelihat ini aja lah penampakan kolam renangnya itu. Artinya kalau kencing anggaplah misal kuning atau oranye warnanya misal gitu, coklat itu. Airnya berubah kayak gitu enggak? Berubah. Mosok kolam renang loh. Enggak kan? Bau kencing enggak kolam renangnya? Kita ngomongin kolam renang sing ngalir loh ya. Kayak Neng Janti gitu. Enggak kan? Ya artinya kolam renang itu berarti walaupun dikencingi orang, itu berarti enggak najis gitu. Cuman memang benar kamu tadi, dia tidak mensucikan, artinya nggak bisa kamu wudhu pakai air kolam renang gitu. Karena dia udah dipakai orang. Gitu ya, cara menerapkan fikih itu kayak gitu. Jadi kamu selain moco itu kira-kira dalam kasus kehidupan kamu tuh apa gitu.